Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ihsan dengan NIM 21043129. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang organisasi bisnis. Yaitu yang pertama terdiri dari pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa dalam sebuah perusahaan. Semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan lainnya. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Dan selanjutnya ada unsur pokok perusahaan. Dalam berdirinya suatu perusahaan terdapat dua unsur pokok di dalamnya agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Unsur pokok ini sangat penting sebagai fondasi suatu perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjualkan produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam artian mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikit pun pada produk jadi. Artinya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. Sedangkan pengertiannya secara khusus adalah perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Yang kedua ada persekutuan ganda, persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau madsyab adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dengan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan perdata sebenarnya adalah bentuk umum di mana sebenarnya aturan dari persekutuan perdata dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya. Persekutuan perdata memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk kegiatan yang bersifat komersial. Yang kedua, untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Contohnya, persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan yang biasanya dikenal dengan istilah associate partner, rekan atau CO. Persekutuan perdata juga bisa merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Namun seperti madsyab, dalam persekutuan perdata para sekutunya masing-masing bersifat independen, di mana masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurus sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya. Yang ketiga ada persekutuan farma. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama.
Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usahanya. Firma berasal dari kata Belanda yaitu vennootschap, owner firma. Dalam pendiriannya, anggota firma akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai ketentuan yang ada di dalam akta pendirian perusahaan. Jika firma mengalami kerugian atau bangkrut, maka setiap anggota harus ikut bertanggung jawab. Firma bukan merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas. Firma diatur sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan sebagai bahan hukum menurut undang-undang selain firma. Firma juga tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan milik pengurusnya masing-masing. Yang keempat ada persekutuan komanditer. Persekutuan ini merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan tersebut dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Sedangkan para ahli berpendapat bahwa pengertian CF atau persekutuan komanditer ini adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari 2 orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi 2 jenis sekutu. Setiap pemodal yang berada dalam anggota ini terdiri dari pemodal aktif dan pemodal pasif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional perusahaan lainnya. Sedangkan pemodal pasif adalah pemodal yang hanya menyetorkan modal atau asetnya saja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada pembagian keuntungan akan disepakati secara bersama-sama. Yang kelima, ada persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas ini adalah secara umum suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa persekutuan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab yang besar sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Biasanya perusahaan terbatas dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melakukan kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu akta tersebut harus dipisahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu pemilik, suatu badan untuk perseroan terbatas. Pendaftaran selanjutnya ada pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha yang terdapat dalam pasal 2. Tujuan daftar perusahaan yang pertama, mencatat secara benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data, serta
keterangan lain tentang perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Yang keempat, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. Yang kelima, terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi yang terdapat dalam pasal 3. Bentuk-bentuk yang wajib daftar di antara lain, yang pertama PT, yang kedua koperasi, yang ketiga CV, yang keempat FA, yang kelima perusahaan perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang terakhir ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Setiap perusahaan melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki SIUP kecuali yang pertama cabang atau perwakilan perusahaan. Yang kedua izin diperoleh dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga perusahaan produksi. Yang keempat perjan dan perum. Yang kelima perusahaan kecil perorangan. Jadi SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang dan jasa. SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa menyewa. Sedangkan SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.